الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi washabbihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin ya fattah ya alim qulubana tuhal. Kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam kebaikan ya, terutama kebaikan iman, yang kebaikan ini tidak ada yang lepas dari apapun dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada penghalang bagi Allah untuk senantiasa mempersamai kita dalam segala macam bentuk, baik itu dalam ibadah kita ataupun yang nampak dari ibadah kita. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, seorang hamba itu atau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah terhalang dari hambanya. Tidak pernah terhalang dari hambanya. Walaupun hambanya sendiri yang mungkin terhalang dengan sesuatu yang sesuatu itu semuanya adalah punya ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Sarwat terhalang dengan penyakit ketika ingin berbuat baik. Maka penyakit itu ciptaan Allah, Sarhat adalah ciptaan Allah. Sakit itu sendiri ada maslahat dan madharatnya. Nya sendiri sebagai hamba ketika berjumpa dengan sakit ada maslahat dan madharatnya. Ya. Ada maslahat dan madharatnya. Jadi
sakitnya berlaku itu karena ada ketentuan Allah, wa itu karena sakit berlaku karena ada ketentuan Allah. Bahkan ada orang yang sakit dapat iman itu karena ketentuan Allah, ya. Ada orang yang sakit dapat kekufuran itu juga karena ketentuan Allah. Jadi artinya jangan sampai pernah Pak Yul terpikir ada waktu, ada area, ada kesempatan yang kategorinya bebas dari Allah. Nah, itu inti kajian kita kemarin, ya. Jadi kita jangan pernah terpikir bahwasanya ada waktu, ada tempat, atau ada sesuatu yang sesuatu itu lepas dari kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai cerita sebelum kita masuk ke hikmah yang ke-17. Nanti saya buka pertanyaan dulu karena dari kemarin tidak pernah ada bertanya-tanya. Ada ini saya pernah dapat cerita, ada seseorang, ya, ada seseorang waliullah, wali itu mastur, ya. Wali itu mastur. Dia tidak ada yang kenal kalau dia itu seorang wali. Jadi ada wali mastur. Wali mastur itu wali yang kewaliannya tertutup. Ada wali itu wali masyhur, kewaliannya terkenal. Para waliullah itu biasanya paling senang kalau mereka mastur, karena bagi mereka lebih tenang, ya, lebih tenang. Kadang-kadang kemasyhuran itu lebih dicari oleh orang yang bodoh daripada oleh orang yang pinter sebenarnya kadang-kadang. Tapi bukan berarti orang yang masyhur lalu kita cap apa? Bodoh. Ya. Karena kalau seseorang itu kata Allah sudah waktunya masyhur. Ya, karena orang waktunya masih mastur. Baik, ini cerita dulu. Ada seorang waliullah terbongkar kemasturannya oleh seorang waliullah juga. Oleh seorang waliullah. Jadi seorang waliullah yang masyhur ini mengatakan, kamu temui si fulan. Emang si fulan itu kenapa? Si fulan itu orangnya juga waliullah. Apa iya? Iya. Akhirnya dari diberitahu sama orang ini sampailah, ya, cerita ke beberapa orang, dan orang-orang berbondong ke waliullah ini. Ketika berbondong-bondong ke waliullah ini, apa yang terjadi? Disambut tetap mereka-mereka yang datang, lalu wali yang mastur ini datang ke wali yang masyhur. Allah telah membuka, Allah telah menutupi tentang kewalianku. Lalu kenapa engkau buka? Apa kata wali yang masyhur ini? Bukankah kita ini yakin segala sesuatu yang terjadi semuanya karena Allah? Baru wali yang masyhur tadi terdiam. Artinya ente sudah saat ini harus masyhur. Ya, harus masyhur. Mastur dan masyhur punya ujiannya sendiri, ya. Mastur punya ujian, masyhur punya ujian. Contoh, ini cerita dulu. Karena nanti ini ada hubungannya dengan hikmah yang ke-17, ya. Cuma saya kepengen cerita-cerita dulu. Maklumlah baru balik dari Palembang. Ya.
ada ulama bernama Imam Romli, ada ulama bernama Imam Ibnu Hajar. Imam Romli masyhur dan masyhurnya banget. Imam Ibnu Hajar masyhur tapi tidak terlalu banget. Saking masyhurnya Imam Romli, ya, ini orang-orang tuh hormat semua sama Imam Romli. Ya. Imam Romli ini sering terlalu dapat hadiah, ya. Sampai hadiah ini betul-betul dirasakan oleh istrinya. Dan karena hadiah yang banyak, Imam Romli ini jadi orang yang kaya, ulama yang kaya. Kebalikan Imam Ibnu Hajar. Kebalikan Imam Ibnu Hajar. Satu hari Imam Ibnu Hajar ini diomelin sama istrinya. Diomelin sama istri. Ya kalau bahasa kita tuh gini. Bang, keilmuannya Imam Romli kayaknya punya manfaat. Ya. Sudahlah manfaat dunia, akhirat juga ada manfaat dunia. Emang kenapa? Hah? Lihat tuh istrinya. Ya, dapat perhiasan, emas, gelang yang bagus-bagus. Sedangkan engkau nampaknya tak punya pengaruh sedikit pun pada istrimu. Ya. Itu omelan pertama. Tapi dia aja Imam Ibnu Hajar. Sampai satu hari istrinya bilang sama Imam Ibnu Hajar, wahai suamiku, saya kepengen mandi di sauna itu, sauna kota, ya, yang lumayan terkenal dan mahal. Kata Ibnu Hajar, siap, saya ngumpulin rezeki dulu. Ya. 2 kali, 2 hari, 3 hari, belum ada juga duit. Ya. Sabar, kata istri suaminya. Saya belum punya duit, ya, belum ada uang. Ketika sudah ada uang, dikasih sama istrinya. Nah ini, kalau engkau mau ke sauna, silahkan. Dapatlah rezeki, pergi ke sauna. Sampai di sauna, ya, balik lagi istrinya di ngamuk-ngamuk. Ternyata duitmu tidak bermanfaat apa-apa untuk di kota ini. Loh, ada apa? Saya pergi ke sauna, satu sauna sudah disewa oleh istrinya Imam Romli. Dia kepengen mandi sauna sendirian. Ngambek. Sudah fitrah manusia. Ya, sudah fitrah perempuan. Biasa. Ya. Akhirnya apa? Melihat istrinya seperti ini, Imam Ibnu Hajar ingin memberikan didikan yang sangat mematikan atas hawa nafsu istrinya ini. Wahai istriku, ke sini. Ini ceritakan sudah saya ceritakan. Bawa ke sumur. Kata beliau, timbalah dari sumur ini. Ditimba. Dapat emas. Ditimba lagi sama Ibnu Hajar. Emas. Ditimba lagi sama Ibnu Hajar. Emas 3 ember. Nah, kata Imam Ibnu Hajar, kau timbalah sumur ini sebanyak-banyaknya karena isinya akan sesuai dengan engkau inginkan. Kekayaan, harta semuanya ada di sumur ini. Dan aku berikan sumur ini untuk dirimu. Tapi dengan satu syarat. Engkau tidak boleh jadi istri. Cerai, pegat. Mikir bininya. Ya sudahlah kak. Kita buang seember. Ambil 2 ember. Tidak. Kalau memang kaki kakak berat, satu sumur untuk aku harus cerai. Aku minta 3 ember nih baik, katanya. Tidak. Tuh, dibuangnya seember. Ya sudah, 2 ember baik. Tidak. Dibuangnya lagi ember kedua. Ya sudah, 1 ember baik. Tidak. Ya. Aku tidak akan mencintai dunia apapun yang akan mengalahkan cintaku kepada Allah Subhanahu. Entong dibuangnya, ya sudah, aku dapat, engkau dapat segala-galanya. Nah itu, cuma kita nak ngalah ke bini kita, tidak sehebat ini ilmu kita sebenarnya mau hajar, ini yang masalah. Nah,
Coba kalau Mang Rosik ilmunya seperti Ibnu Hajar, beres bini itu. Ya. Tahu nih. Nak duit baik. Ini nak ambil dari sumur ini. Tapi sarannya sih kok jangan lagi jadi laki bini aku. Nah, nengok suami yang begitu mahal seperti ini, tentulah perempuan yang berakal akan memilih suaminya. Ya. Jadi para waliullah itu kalau kepengenkan dunia mudah. Karena mereka faham kaidah yang apa? Kaidah yang ke-16 kemarin. Bahwasanya tidak ada halangan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah ini kan maha adil. Kalaulah manusia di dunia ini waliullah galau, ya, maka tidak akan ada syariat yang mencakupi seluruh manusia. Apa syariat itu? Sunatullah. Yang sakit perginya ke dokter. Yang sakit perginya ke dokter. Itu sudah syariat dari Allah. Maka ini mohon maaf, lagi viral. Ya, di Mekah ada seorang ustadzah menyalahkan jamaah berkata apa? Ya Rasulullah isfa'lana, hei Rasulullah berikan kami syafaat. Apa katanya? Jangan minta syafaat sama Rasulullah. Ya Rabbana ya. Ada apa dengan dunia ini? Bukankah Nabi bersabda, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling berhak kepadaku untuk dapat salawat adalah orang yang untuk dapat syafaat, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku, bukan orang yang paling banyak berdoa kepada Allah. Oke. Sekarang istrinya Pak Yul ngomong sama Pak Yul, Kak, lapar. Beliin aku nasi goreng. Ini musyrik besar ini kalau pakai ilmu bibi ini. Satu, minta tolong sama Pak Yul. Yang punya duit siapa? Pak Yul dikasih Allah rezeki duit. Duit tadi makhluk kan? Pak Yul makhluk. Pak Yul bisa beli makhluk. Kendaraan yang dipakai makhluk. Nasi goreng makhluk. Kenyang makhluk. Perut makhluk. Mulut makhluk. Berarti kita minta sama makhluk semua tuh. Papa, Pak Yul, tidak boleh manggil di situ. Aku lapar makhluk. Minta belikan nasi goreng. Apa maksudnya? Supaya dapat kenyang. Dunia ini tidak lepas dari tawassul. Apa begini? Ya Allah, tolong detikkan di hati suamiku agar dia beli nasi goreng, lalu engkau ciptakan kekenyangan dari nasi goreng tadi untuk menghilangkan lapar ayah aku. Masa urusan lapar langsung sebegitunya. Syafaat ini satu hak yang sudah diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kemampuan itu diberikan kepada baginda Nabi ya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi entahlah, saya juga kurang maksud ya dengan saudara-saudara kita yang berkata jangan minta syafaat kepada siapa? Kepada Rasulullah. Seolah-olah menafikan. Oke, sekarang saya tanya. Cukup enggak? Besar enggak iman seseorang kalau menafikan imannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Asyhadu an la ilaha illallah, aku dengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa Allah gandengkan Nabi Muhammad? Apa karena Allah memerlukan Nabi Muhammad? Tidak. Tapi karena ada posisi yang Allah berikan untuk siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hulu. Ini memang perintah bagi Nabi, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah.
Kalau memang kau mencintai aku, in kuntum tuhibbunallah, kalau kau mencintai Allah fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Ya. Nah, nanti saya akan membahas tentang tawasul, tapi ini panjang bahas tawasul ini ya. Ada tawasul bil a'malis shalihah, ada tawasul bil dawatis shalihah. Tentu ada dalil-dalilnya semua. Ini bahaya. Jadi ketika kita minta tolong sama Pak Yul, ketika seseorang ini punya nilai kedekatan dari Allah atau keistimewaan dari Allah, ya, tentu segala sesuatu yang terjadi itu tidak lepas dari Allah. Ambil minum tuh, aku nak ini loh buang haus. Sekarang siapa yang menghilangkan haus? Air ini, kata Allah. Allah, tapi dengan izin Allah air tadi menghilangkan apa? Haus. Ambil obat tuh, ayah agak batuk. Wah, kalau mak ini, Mang Rosik, musyrik dari dulu. Ya. Nganterkan surat uang. Dia melakukan kantor pos, anak kirim surat. Oke, sekarang kalau seandainya kita nganter surat, tidak ke kantor pos, ke beca. Mang, nganterkan surat ini ke Kalimantan. Ini bukan haknya tukang beca. Tentu segala sesuatu kita menempatkan segala sesuatu. Ya. Nah, jadi ini apa namanya, muqaddimah ya, menjelang daripada hikmah yang ke-17 ini. Fahmi hanya ingin mengawali sesuatu, bahwasanya apa? Bab kemarin kita ditanamkan dalam diri kita dalam rangka ma'rifah kepada Allah. Kamu jangan menyangka Allah itu terhijab oleh segala sesuatu. Ya. Oleh segala sesuatu. Nah, sekarang nanti hikmah yang ke-17 ini ada kaitannya begini. Tidak ada sesuatu yang bernilai tidak tahu ya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya begini. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berlaku padanya kata-kata tidak tahu. Qala radhiyallahu anhu, ma taraka minal jahli syai'an man arada an yahdusa fil waqti ghairu ma azharahu Allah ta'ala. Ma taraka, tidaklah meninggalkan minal jahli, dari kebodohan, syai'an, sesuatu. Man arada, orang yang punya keinginan, an yahdusa, ya, an yahdusa, berlaku fil waktu, pada satu waktu. Siapa yahdusa di sini? Selain apa yang Allah tampakkan. Jadi segala sesuatu yang nampak, ini terjemah kasarnya dulu ya. Segala sesuatu yang nampak ini yang terjadi berdasarkan keinginan Allah, tidak tertinggal kata tidak tahu pada sesuatu. Ya. Jadi tidak tertinggal. Ketika contoh, segala sesuatu ini kebalikan manusia dulu. Pak Yul ketika menciptakan rumah, banyak ada tak bagian dari rumah yang Pak Yul gambar itu ada yang Pak Yul tak tahu? Ada tak gitu? Banyak. Pertama, ya, dari waktu Pak Yul datang ke desainer rumah, Pak, tolong desainkan rumah aku, luas tanah sekian ribu. Waktu Pak Yul minta tolong sama desainer untuk menggambarkan rumah, Pak Yul tahu tak bakal cak mana bentuk rumah itu?
Tidak tahu. Pak Yul cuma ngejawab beberapa permintaan. Satu kamar utama, sekian kamar bla 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 bla, tolong diatur dulu, aku nak nengok dulu. Bahkan tidak terpikir profilnya mak mano, pintunya mak mano. Minta tolong dia desainkan. Dari situ Pak Yul tidak tahu. Ya. Dari situ Pak Yul tidak tahu. Datang, bahkan mohon maaf, orang yang Pak Yul datangi tahu tidak bakal membuat cak mano? Belum tahu. Belum tahu. Ya. Belum tahu. Pak Yul yang datang belum tahu. Dia yang didatangi belum tahu. Apa cak mano terjadinya? Belum tahu. Nah, ini gambaran sedikit lah ya tentang apa hikmah yang ke-17 nanti ya. Jadi jadinya rumah dokter sekarang itu diawali dari kata tidak tahu. Bahkan sampai sekarang dari rumah itu tetap ada sesuatu yang Pak dokter tidak tahu. Entah kawatnya ke orang siko waktu ngganti besi itu ya. Sampai sekarang yang tersembunyi dalam coran rumah itu kita tidak tahu. Ada yang tidak rapat. Nah, sekarang bagi Allah sekecil itu ada yang tidak tahu bagi Allah. Pasti akan ada omongan daripada tidak ada Allah ngurusi sekecil mungkin. Oh ini enggak. Ya. Ini nanti ini sekedar pembuka dulu sebelum kita masuk ke dalam makna inti hikmah yang ke-17. Ya, Pak Yudi ada kebun sawit ya, yang ditahu oleh Pak Yudi hal besar-besarnya atau sampai hal yang kecil-kecilnya. Hitungan sawit yang dihitung oleh Pak Yudi itu hitungan yang ada di dalam timbangan, yang ada di dalam wadah. Yang ada di dalam wadah. Inilah hasil yang ku dapat. Jangan lupa, Pak Yudi punya hasil yang di luar pengetahuan Pak Yudi. Apa? Yang di paling tetangga. Oh itu hasil juga. Tapi bentuknya apa? Pahala. Jadi mohon maaf, kita kalau punya kebun, dimakan burung, dipaling wong, itu sedekah. Sedekah. Kenapa? Karena kalau tidak mak itu, mungkin kita tidak bersedekah. Allah tahu wong ini pelit nak matilah. Jadi Allah datangkan tetangga plang yang maling. Tak tahu hitungan maling tadi besar juga 20 juta. Satu apa kalau Mas Yudi sawit itu ngitungnya mak mana? Ton ya. Nah, satu buah tahu, satu jenjang tahu. Satu jenjang. Hitungannya kilo ya. Berapa kilo biasanya itu? 10, taruhlah 10, rata-rata 10. Nah, pas dihitung, 15 juta ini hilang. Wah, siapa yang sanggup sedekah sekali 15 juta di antara kita yang duduk ini? Yang aku tahu ngecer. Ke tukang parkir 2.000, ke pembantu sekian. Pak Soekarno kalau nak sekaligus kayaknya mungkin, tapi agak mikir nak bayar cicilan motor, mikir nak bayar, ya. Tapi datangnya uang maling, emplang, hilang 15 juta sekaligus. Bahkan orang yang berkebun itu, ya. Hampir setiap kali panen, ya, kali panen, secara syariat boleh dicari, boleh dituntut. Tapi kalau kita yang ngaji tasawuf, boleh Mas Yudi bilang, ya Allah, jadikan buah sawit yang dicuri itu rizki bagi orang yang memang sulit mencari rizki. Ya. Aku hanya minta kepada engkau,
radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Oh, itu doa, dokter, jangan main-main. Bukan cuma menghilangkan lapar wong itu, tapi bisa menyelamatkan keimanannya. Hadal fakru ayakuna kufra. Ingat, buah yang diambil dia itu tidak lepas dari sepengetahuan. Tidak lepas. Doa Pak Yudi tadi tidak lepas dari sepengetahuan. Jangan Pak Yudi berpikir, tak kado Ustaz, Allah nak ngurusi yang 15 juta tadi. Oh tidak, diurusi galau. Mohon maaf, ini bukan nak nyinggung fenomena yang terjadi saat ini. Fenomena SMB. Ya. Kita semua tidak tahu, tapi ternyata Allah yang Maha Tahu memunculkannya menjadi tahu. Rumah ini ternyata kejadian ini. Itu yakinilah, itu muncul dari seorang doa yang berdoa beda kemungkin terpikir, ya Allah, tak mungkin ini dibalas oleh Allah. Ya. Jadi ketika Pak Dokter berdoa, ya Allah, seandainya ada barang sesuatu yang sangat berharga yang kita perlu niat, terdetiknya di hati Pak Dokter, yang hilang ini semua ketentuanmu ya Allah, tapi akan kembali dengan ganti yang lebih baik atau akan kembali dengan bentuk yang sama, hanya Engkau yang paling tahu. Itu doa itu jangan dikira Allah tidak tahu. Jangan dikira Allah tidak tahu. Kita memang tidak tahu, mungkin bahkan tidak terpikir. Ya, mohon maaf, siapa yang nak nginjuk ginjal nih dokter? Kalaupun aku buat penawaran di majelis ini, belum tentu ada yang nak nginjuk. Siapa nak nginjuk? Jangankan orang lain. Seandainya naudzubillah ada kita yang sakit ginjal, anak kita belum tentu nak nginjuknya. Ingat, tidak ada kata tidak tahu bagi Allah. Nah, makanya ada sebuah ungkapan. Ya Allah, ngapa doa aku tidak kabul-kabul? Apa ketika kita ngomong doa kita tidak kabul-kabul? Mestinya kita bersyukur. Kita yang dosa kemarin tidak langsung diazab oleh Allah. Jadi dibalik doa yang tidak kabul, ada beberapa azab Allah, ada beberapa yang di luar keinginan kita, itu tidak diijabah oleh Allah. Oke, sekedar contoh. Mungkin ada satu keinginan besar yang dokter Mas Yudi ingin segera tercapai. Gara-gara satu keinginan ini, kita melupakan sesuatu hal ya, yang Allah tetap kabul, tetap wujudkan. Contoh, siapa yang duduk di sini nak sakit? Kalau ada hebat itu sekelas Abu Dzar. Imam sahabat Nabi Abu Dzar, 3 yang dia senangi. Lapar, sakit, mati. Aku yakin 3 ini tidak kata yang galak. Dokter tidak galak. Ada tidak Mang Rosik berdoa, ya Allah, berikan aku sakit yang sekiranya aku terhapusi dosa tanpa harus susah payah, ya Allah. Jangan berdoa sama itu kabul. Apa Pak Soekarno kira-kira? Ya Allah, beri aku lapar ya Allah, yang dengan lapar tadi aku diangkat oleh Engkau derajatnya menjadi seorang wali tanpa harus susah. Ya. Aku yakin nanti di antara 3 ini, Nabi ben dengar Abu Dzar ngomong kayak gini, yakin wahai Abu Dzar. Siapa yang minta kayak gini? Nanti. Berapa banyak perkara yang memang ada satu hal yang kita minta, kali itu terkabul, maka ketika doa ini belum terkabul, hiburlah diri kita dengan sesuatu yang tanpa kita minta Allah kasih. Sehat badan, ya.
Apalagi banyak hal lah. Kita ini saking tidak baca, saking apa? Saking banyaknya nak ngitungnya susah. Bayangkan kalau sudah terkapar, hilang keinginan yang besar tadi. hilang keinginan yang besar. Keinginan yang besar itu karena ada nikmat yang besar. Apa? Sehat, kemampuan. Ya. Keinginan yang besar itu karena ada contoh. Ada Ustaz, ya, misalkan Pak Dokter nelpon aku. Nih, siapa nih? Apa namanya? Ada enggak umroh ke Turki? Misalkan. Ketika WA itu, kenapa dokter WA itu? Ada nikmat Allah yang besar. Bukan duitnya yang besar itu. Apa? Sehat, kesempatan. Ada nilai yang lain. Ya, ada nilai yang lain sehingga apa? Berapapun duit yang harus dikeluarkan untuk berangkat ke Turki tadi, aku yakin di balik nikmat itu kecil. Di balik nikmat itu kecil. Ya, di balik nikmat itu kecil. Yang mohon maaf, bagi orang yang tidak punya nikmat seperti kita, jangankan nak berangkat, terpikir lagi tidak. Ya. Tuh, terpikir lagi. Nah, oke lah. Ini aku belum masuk ke sini karena masih panjang. Ini mukaddimah dulu, ya. Jadi ini contoh-contoh hal-hal yang mohon maaf Mas Yudi mengali kodar, ya, berbicara tentang sesuatu hal yang mungkin dalam diri kita tidak tahu, tapi di Allah maha tahu, ya. Maha tahu. Apa lagi contohnya, ya? Sampai sekelas Nabi saja, Nabi Muhammad SAW sampai berkata begini, mata Nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Mungkin Nabi itu sebagai puncak manusianya lah babak bingkas, bahwa aku lalu kok gigi aku lah patah lah, berapa perang ini yang berlaku. Jadi ada perang itu banyak, tapi Nabi hadir kalau tidak salah cuma 9 perang atau 7 kali perperangan, ya. Sudah habis berapa tentara ini, ya, untuk memperjuangkan agama Allah, ya. Apalagi mungkin Allah Subhanahu wa taala berucap kepada baginda Nabi, di antara para nabi yang perjuangannya paling cepat adalah baginda Nabi. Nabi waktu diomong paling cepat perjuangannya untuk menyebarkan agama Islam, dikasih tahu dah oleh Allah berapa angkonya. 23 tahun atau 24 tahun enggak dikasih tahu. Sama seperti kiamat sudah dekat. Mulai dari Nabi datang, kiamat sudah dekat sampai sekarang Allah itu tidak memberitahu, ya, angkonya. Tidak beritahu angkonya. Maka kami ketika mendengar orang-orang, ada seorang adik kelas kita, bukan adik kelas, saya ngaji langsung ketika di Bogor kemarin sama Habib Abdullah Baharu. Ketika lagi semarak-semaraknya orang berbicara tentang hari kiamat, apa jawaban beliau? Hari kiamat itu sudah pasti. Ya. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Yang namanya hari kiamat itu sudah pasti akan datang dan tidak kati ragu-ragu. Ya. Ciri-cirinya sudah jelas. Tapi ada yang lebih dekat daripada hari kiamat, yang nilainya lebih tahu. Nasib ente nanti meninggal dunia. Untuk menghadapi hari kiamat, Nabi ngajarkan kita tetap percaya diri. Apa? Walaupun besok hari kiamat, tetap nanam kurma. Nah, sekarang ini jangan habiskan pikiranmu kapan hari kiamat itu tiba.
tapi berfikirlah persiapan dirimu untuk menghadapi hari-hari kiamat itu sendiri. Sekarang ini seperti orang bertanya kepada baginda Nabi, "Matas sa'ah, kapan hari kiamat?" Nabi menjawab, "Ma'adattalaha." Apa yang kau siapkan untuk hari? Jangan sibuk nanya kapan hari kiamat, tapi tidak nanya apa yang aku siapkan untuk hari kiamat. Ingat, hari kiamat kita tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Dan Allah sudah kasih tahu, apa yang aku tahu sudah kutunjukkan kepastiannya. Ya. Sudah kutunjukkan kepastiannya. Sekarang bagi kamu, apa yang kamu tahu? Sekarang aku tanya, bagi Pak Yul, apa yang Pak Yul tahu? Yang Pak Yul tahu adalah sholat, beramal, sudah melakukan itu, lakukan apa yang kita tahu. Jangan berpikir apa yang kita tidak tahu. Mang Rosik, yang Mang Rosik tahu bagi anak-anak harus ngapain, itu yang lakukan. Didik mereka, bina mereka, nasihati mereka, tanamkan motivasi cita-cita bagi mereka. Apa yang kita tidak tahu tentang apa yang berlaku pada diri mereka, jangan dipikirkan. Jangan dipikirkan. Nabi tahu tak kalau Sayyidina Umar bakal masuk Islam? Tidak tahu, pilihannya dua kok. Ya, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, agungkanlah Islam dengan salah satu dua Umar. Amr bin Hisham, Abu Jahal. Abu Jahal itu nama panggilan, nama julukan dari Nabi. Kalau wong Quraisy manggil Abu Jahal itu Abul Hakam. Saking cerdasnya dia itu Abul Hakam. Tapi sejarah Abu Jahal dipanggil oleh Nabi apa? Abul Jahli. Wong paling bengak itu ya Abu Jahal. Kalau kamu nak nengok orang paling lolo, Nabi apa? Abul Jahli. Tapi bagi orang Quraisy, Abul Hakam, namanya Amr bin. Nah, tapi Nabi tidak menafikan kehebatannya Abu Jahal. Makanya dalam doanya disebut, ya Allah, angkat derajat Islam ini dengan salah satu. Apakah Nabi musyrik? Tidak ada Nabi tidak yakin dia yang bisa mengagungkan Islam. Ya, mungkin kalau orang bodoh ngomong, wah ternyata penting juga ya Abu Jahal untuk Islam ya. Karena dalam doa Nabi berharap mudah-mudahan Abu Jahal bisa mengangkat izzah. Apa tidak cukup dengan Nabi Muhammad? Nah, inilah ya, kita perlu ngaji, jangan asalnya blak. Ya, karena ada manusia-manusia ini yang otaknya perlu ditawasuli. Apa otaknya perlu ditawasuli? Kalau Sayyidina Umar sama Abu Jahal masuk Islam, yang tadinya penakut perlu tawasul dengan dua nama ini. Oh, tengok Abu Jahal masuk Islam. Nah, begitu dia itu. Dan ilmunya dipakai oleh orang politik manapun. Nah, tengok Soekarno tengok Pak Yuno. Nah, ini nih ilmu tawasul. Ya, tawasul dengan dua nama ini. Nah, oke lah, baik, kita tidak usah ngurusin yang itu dulu, ngurusin yang tadi dulu. Itulah doanya bagi Nabi. Subhanallah, Allah pilihkan yang terbaik. Siapa? Sayyiduna Umar bin Khattab. Bahkan orang yang dipuja-puja menjadi manusia yang paling hina. Nah, inilah di luar semuanya dalam pengetahuan kita, tapi bagi Allah ma tarakal jahla syai'an. Tidak sedikit meninggalkan kata tidak tahu. Ya, tidak tahu. Ya, baik. Saya akan buka bab pertanyaan saja karena kita akan ngaji isi ini secara detail ya tentang isi hikmah yang ke-17 ini. Ini sekedar pembuka dulu, madkhol kalau bahasanya tuh bahwasanya di hikmah ke-17 nanti kita akan berbicara yang lebih kepada poin manusia, bahwasanya kamu boleh tidak tahu tapi Allah maha tahu. Ya, kamu boleh tidak tahu tapi Allah maha tahu. Kalau kemarin kita berbicara, kamu jangan terpikir bahwasanya ada hijab yang menghalangi antara Allah dengan diri
dirimu. Walaupun ada hijab antara kamu dengan Allah. Aku ulangi lagi ya, kalau kemarin itu apa? Tidak ada hijab antara Allah dengan kita. Walaupun ada hijab antara kita dengan Allah. Kenapa? Karena kita ini banyak menghijabi. Kalau bagi Allah tidak ada hijab antara Allah dengan kita. Tapi kalau kita ada hijab. Apa yang buat kita hijab antara kita dengan Allah? Banyak. Dosa kita, kesombongan kita, keinginan kita. Yang apa segala macam ini tidak berlaku bagi Allah. Berlaku hanya pada diri kita. Itu yang kita pelajari. Wa mimma yadullu ala qahrillahi subhanahu wa ta'ala an yahjubaka ya bima laisa ma'ahu. Bahwasanya apa? Dari segala macam bentuk kekuasaan Allah itu apa? Allah menghijab diri kita dengan sesuatu itu tidak ada pada Allah gitu loh. Tapi kita terhijab dengan sesuatu yang ada pada diri kita sendiri. Jadi aku ulangi, kalau kajian yang kemarin tidak ada hijab antara Allah dengan kita, tapi ada hijab antara kita dengan Allah. Apa yang menghijabi kita? Bukan sesuatu yang Allah ciptakan. Bukan apa-apa yang menghijabi diri kita itu apa? Sesuatu yang Allah ciptakan itu sendiri. Ya, keinginan kita, angan-angan kita, apa lagi? Nahwa nafsu kita, dosa-dosa kita, kesombongan kita, inilah yang membuat kita terhijab dari Allah. Tapi bagi Allah tidak ada satupun yang menghijab aku antara aku dengan kalian. Nah, sekarang ya, hikmah yang ke-17 tentu akan berbicara tentang antara tahu dan tidak tahu. Antara tahu dan tidak tahu. Baiklah, ada pertanyaan barangkali. Nah, silakan Mang Ali. Kemarin kan tidak ada pertanyaan terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Seorang hamba yang terhijab dengan Allah banyak efeknya. Bukan hanya sekedar doa. Ada orang yang berdosa, apa kendaknya dikabulkan oleh Allah? Banyak. Wong ini pendosa, tapi apa kendaknya? Nah, jadi awas. Jangan sampai tertipu dengan bahasa ini. Karena banyak orang katanya kalau wong berdosa tuh ciri-ciri dia terhijab dengan Allah karena dosa, banyak permintaannya yang tidak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya mungkin itu. Tapi tidak selamanya itu. Karena ada orang yang diistidrajkan oleh Allah. Mana kendaknya? Laju. Nak rumah bagus, dikasih, laju. Makin maksiat, makin oke. Sesajennya makin besar. Makin ajib. Tapi hijab yang paling besar adalah ketika dia tidak menemukan kebenaran. Kebenaran. Maka ketika dia dibutakan oleh Allah dari kebenaran, inilah hijab yang sesungguhnya. Ya. Inilah hijab sesungguhnya. Ada orang yang mohon maaf, permintaannya tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi senantiasa menemukan kebenaran. Senantiasa menemukan kebenaran. Berapa banyak orang yang tersiksa dalam kesabaran? Ini tanda orang yang mohon maaf. Walau dia tidak terhijab. Dia nampaknya terhijab dari sebuah permintaan. Tapi dari kebenaran. Ya, dia tidak terhijab. Ya, dia tidak terhijab. Menemukan Allah senantiasa. Nikmat sama Allah. Miskinnya nikmat. Ya, miskinnya nikmat. Kita bingung ini. Ada orang yang bisa menikmati apa? Kemiskinannya. Tidak bisa makan, puasa. Ya, saro ini. Ya, saro. Kalau kita masuk nanti kadal faqru ayakuna kufra, bisa jadi miskin jadi kafir. Bisa jadi membuat kita ini apa?
Ya Allah, alangkah jahatnya kau nih ya Allah. Nah, sudah. Ya, dalam posisi ini bahaya. Ya. Jadi yang paling terpenting tuh, bisa jadi doa seseorang terhalangi karena apa? Karena dosa-dosa. Ya, bisa jadi. Tapi berapa banyak juga orang yang urusan minta-minta sama Allah ini sekalipun maksiat Allah kabulkan. Makanya kan ada ceritanya Ustadz Abdul Somad. Ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai Syekh, katanya dosa itu menjadi sebab hijab seseorang dari bantuan Allah. Itu si fulan bin fulan, maksiatnya Masya Allah makin hebat." Apa kata beliau? Ya, apa kau tidak lihat? Dia tidak sholat. Apa kau lihat? Dia berat bayar zakat. Apa kau tidak lihat? Dia makin sombong. Dia dihijab dari kebenaran. Nah, wong yang dihijab dari kebenaran inilah Mas Yudi paling berat. Hah? Paling berat. Karena apa? Fir'aun itu kurang apa pemberian Allah? Kekuasaan, kekayaan, istri yang cantik nan soleha. Kata siapa wong yang jahat tidak punya istri yang soleha? Bisa jadi wong soleh ketemu istri yang jahat. Ya, Bajalahban, apa namanya? Syekh Abdurrahman Bajalahban. Ya kan pernah cerita di sini, Syekh Abdurrahman Bajalahban. Saking pening kepalanya dia menghadapi istrinya, dia harus uzlah. Ya, uzlah, ya namanya manusia. Ya, sehebat-hebatnya Syekh Abdurrahman Bajalahban, manusia juga. Akhirnya uzlah. Ketika uzlah ketemu wong uzlah juga. Pas waktunya makan, ya, wong dua ini berdoa kepada Allah. Ping! Dapat makanan bagus-bagus, lemak-lemak. Ya. Pas Abdurrahman Bajalahban berdoa, ting! Dapat makanan biasa-biasa baik. Abdurrahman Bajalahban, alangkah hebat kamu berdoa, ini makanan enak-enak ini. Apa kata beliau? Kami berdoa bertawasul dengan seorang waliullah di sekitar sini. Ya sudah, aku akan berdoa seperti kamu juga. Ya Allah, aku berdoa ya seperti mereka berdoa ya Allah. Tuh kabul makanannya Masya Allah bagus juga, dapat duo. Ya, yang tadi dapat siko-siko, Abdurrahman Bajalahban dapat duo. Karena berdoa dengan wong duo ini tadi. Tapi Abdurrahman Bajalahban nanya, memang kamu tuh nyebut nama siapa? Kami nyebut nama seorang waliullah di sini namanya Abdurrahman Bajalahban. Namu aku. Memang apa yang menurut kamu hebat Syekh Abdurrahman Bajalahban? Dia tidak ngajak tahu kalau dirinya. Dia orang yang paling sabar dengan istrinya. Tidak jadi makan balik dia. Balik apa? Dinikmatinya. Apa? Itu tanda menemukan kebenaran. Doanya untuk dapat istri yang soleha mungkin tidak kabul. Tapi dia menemukan kebenaran. Dia meridhoi istrinya, dia menyayangi istrinya, apapun gawe bininya, mungkin panci naik pucuk pala tetap dia ridho. Nah, ya, kenapa? Dia sudah tahu, dikasih tahu oleh Allah kebenaran yang dia lakukan ini ada sebuah kebenaran. Itu yang bahasa kita tuh. Aku nih tidak tahan ninggali bini aku. Dia nyelah hoki aku. Itu kalau bahasa apa? Bahasa apa namanya? Marosik, bahasa apa namanya itu? Bahasa hoki menghoki kan gitu mungkin. Nah, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Yalah, ala kulli halin ini contohnya tadi. Jadi memang doa apapun itu bisa jadi menjadi sebab karena ada maksiat. Nah, bisa jadi tidak terkabulnya doa, ya. Kadang-kadang bagi orang beriman itu apa? Ya seperti contoh, ada seorang waliullah tiap malam mimpi dengan Rasulullah. Ya. Mimpi dengan Rasulullah. Satu malam dia tidak bermimpi. Dosa apa aku nih mabuk ida, zina ida aku nih. Ya, berpikir, tetap teringat. Oh iya, pagi tadi aku negur salah satu seorang Ahlul Bait.
keturunan baginda Nabi, tapi agak kasar negurnya, ya. Sehingga teguran itu tidak menyentuh hati, tapi menembak hati, ya. Menembak apa? Perasaan. Tidak menyentuh hati, tidak, tapi menembak hati. Mungkin ada kata-kata, malu kau nih awak ahlul bait, mungkin ada kata-kata cak itu, ya kan? Ada kata-kata seperti itu sehingga menyinggung hati, ya. Akhirnya dia bertobat kepada Allah dan dia mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Apa kata-katanya? Saya lupa dengan ungkapan. Artinya apa? Ya, apa? Nabi pun ikut merasa tersakiti. Jadi ada memang posisinya seperti itu. Tapi yang paling inti apa? Walaupun dia bersalah, berdosa, tetap menemukan apa? Kebenaran. Jadi yang paling inti itu, yang paling kita takut itu, bukan ketika permintaan kita tidak kabul, tapi ketika kita tidak menemukan kebenaran. Yakinlah, semua permasalahan yang kita hadapi ini tujuannya untuk bawanya kepada Allah. Nah, terkait dengan yang kedua tadi, bagaimana kita mengetahui ketika kita terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang paling zahir, ketika kita berat melaksanakan apa yang wajib dari Allah, itu juga bagian daripada hijab, ya. Atau ketika kita ini tingkatan yang berikutnya nih, yang tingkatan berikutnya apa? Ketika kita nak melakukan hal-hal yang sunnah, kok ada kesulitan, itu bagian. Makanya saya pernah dengar ceramahnya Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan. Hei, kalian yang tidak mau bayar zakat, ya, itu jangan kau kira engkau yang tidak mau bayar zakat, tetapi bisa jadi harta yang ada pada dirimu, Allah tidak inginkan zakat itu keluar dari dirimu. Kalian yang tidak mau sholat, jangan engkau kira engkau yang tidak mau sholat, tapi Allah tidak ingin disujudi oleh hamba seperti dirimu. Kalian yang tidak galak ke masjid, itu bukan karena kamu yang tidak mau ke masjid, tapi mohon maaf, masjid itu yang tidak ridho karena engkau yang mensujudinya. Jadi dihijab oleh Allah. Kalaulah masjid dewek tidak galak disujud oleh kita manusia, ya. Kalian wanita yang tidak galak nutup aurat, bukan kamu yang tidak galak nutup aurat, tapi Allah tidak kepengen punya wanita cantik yang punya hamba seperti dirimu yang menutupi aurat. Jadi jangan dikira ketika kita tidak mau ibadah itu kita yang tidak mau, tapi Allah yang mendetikkan itu dalam diri kita tidak mau. Kita yang tidak galak bersalawat kepada Nabi, jangan dikira kita yang tidak galak bersalawat, tapi apa? Nabi yang tidak galak mendengar salawat dari mulut diri kita, ya. Nah, itu diantara rasa yang kita inginkan. Maka istighfar banyak-banyak, muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hijab yang paling banyak antara kita dengan Allah adalah tidak menemukan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah, ya. Jadi kajian kita yang ke-16 kemarin tidak ada hijab antara Allah dengan kita, tapi sering kali banyak hijab antara kita dengan Allah, ya. Kenapa? Tidak mungkin Allah terhijabi oleh sesuatu, karena Allah lah yang menciptakan sesuatu. Tapi bagi diri kita, karena kita ciptaan, sering terhijab dengan sesama ciptaan, dengan ciptaan. Barangkali ini belah kajian kita, mohon maaf, ya. Bukan maksud kami menggurui, tapi kadang-kadang ini sedikit cerita sebagai penutup ceramah, ya. Bagi orang-orang yang seperti saya ini, yang hanya bisa berkata tapi tidak bisa berbuat, satu saat di akhirat, ya, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pertolongan itu mestinya dia memerintahkan dan dia juga mengamalkan, dia mengajak dan dia juga mengamal. Maka orang-orang yang seperti kami ini, seperti saya lah, bukan kami ya, seperti saya,
ketika pandai berdakwah tapi tidak pandai berbuat, apa yang akan terjadi? Ya. Maka pertolongan itu contoh, diselamatkan oleh Allah bagian perut sampai kepala, tapi bagian pinggang ke bawah ya merasakan apa? Siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini minimal siapapun yang berdakwah kebaikan, hal yang wajib jangan ditinggalkan. Karena apa? Istiqomah yang wajib itu yang mana? Istiqomah yang wajib itu perintah yang wajib, ya. Perintah yang wajib. Kalau yang bagian sunnah, istiqomahnya hukumnya apa? Sunnah. Jadi istiqomah itu yang dimaksud dengan istiqomah itu apa? Perintah yang wajib. Adapun perintah yang sunnah, istiqomahnya apa? Sunnah. Tentu semuanya punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau yang zat maha tidak terhijab oleh apapun, dan kami adalah hamba-Mu yang sering terhijab dengan apapun yang Engkau ciptakan, maka kami berdoa kepadamu ya Allah, hijab apapun yang menghalangi kami, jangan ada hijab kebenaran terhadap diri-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kami mungkin tidak kuat ketika ada doa yang kami kabulkan belum Engkau kabulkan ya Allah. Tapi jangan pula Engkau hijab sesuatu yang membuat kami tidak menemukan kebenaran. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, sehebat apapun dosa kami ya Allah, tapi kami yakin ampunan-Mu lebih hebat daripada dosa kami ya Allah. Ampuni kami, selamatkan kami ya Allah, lepaskan kami dari berbagai macam maksiat yang pernah kami lakukan ya Allah. Rabbana ya Allah, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.